aktivitas masih, kalau kebetulan kita juga masuk, Mustika Ratu itu kan masuk ke dalam kategori kritikal. Karena kita juga memproduksi alat-alat kesehatan ya, maksudnya berhubungan dengan kesehatan, seperti alat pelindung diri gitu ya, lalu juga sanitizers dan suplemen kesehatan gitu. Nah, jadi masih sering ke kantor, walaupun memang ada fase di mana kami harus mem-WFH-kan karyawan ya, 70%, 30%. Tetapi kalau saya sendiri khususnya juga masih ke kantor bersama dengan direksi lainnya, dan direktur utama khususnya juga beliau selalu ke kantor untuk mengecek dan juga memastikan aktivitas berjalan lancar. Justru semakin sibuk ya Pak, karena adanya Zoom meeting yang tadinya mungkin meetingnya face to face sehari itu 4 kali, 3 kali, 5 kali, sekarang bisa double jadi 10 kali gitu ya, karena saking efisiennya bisa dari meeting ke meeting nggak perlu ada perjalanan, langsung ke next meeting dengan Zoom, tapi bisa meningkatkan efisiensi at the same time. Karena dalam masa pandemi ini dilihat dari segi bisnis, kita kan juga harus agile, kita harus bisa cepat berubah, cepat bergerak. Nah, dengan adanya teknologi yang sekarang membantu ini, sangat membantu lah untuk efisiensinya gitu. Jadi kalau dari sebelum pandemi itu saya juga udah rajin minum jahe merah khususnya ya. Karena dan di Mustika Ratu sendiri kita sekarang bukan hanya menyiapkan wedang jahe bubuk, tetapi kita juga menyiapkan jejamu ya. Di sini ada jejamu gitu ya, itu jamu fresh. Rasanya itu unik. Jadi kita bikin misalnya nggak pahit, warnanya menarik ya, dan nggak ada pewarna buatan, pewarnanya pewarna alami semua. Ada temulawak latte, terus ada turmeric latte, ada jahe merah serai. Nah itu saya rajin minum itu. Dari sebelum pandemi saya juga rajin minum jahe merah. Begitu masuk ke pandemi, akhirnya kita ngulik resepnya Bu Mur, nemu resep untuk Herbamuno Plus 5 bahan. Itu isinya udah all in gitu. Jahenya ada, jahe emprit. Kandungan kurkuminnya lebih tinggi gitu ya, jadi lebih strong. Nah itu bentuknya suplemen, ada jahe emprit, ada daun jambu biji mete, akar manis, meniran, sama sambiloto. Sambiloto ini ternyata di negara sebelah, saya lupa tadi bilang, itu di Thailand udah digunakan untuk membantu penanganan COVID. Nah ini udah masuk ke dalam salah satu dari 5 bahannya Herbamuno Plus. Saya rajin banget minum Herbamuno Plus. Jadi pagi itu habis sarapan minum 2 kaplet. Terus kalau misalnya lagi fit ya, badan kita lagi fit, itu cukup 2 kaplet pagi sama malam sebelum tidur. Itu sangat membantu kualitas tidur saya juga. Tapi kalau udah badan mulai nggak enak atau sakit, itu saya minum 3 kali. Bisa 2 kaplet 3 kali sehari. Itu sangat membantu ya. Tapi apalagi itu namanya herbal, jadi hampir nggak ada efek yang samping gitu ya, yang bahaya gitu. Lari pagi, jadi biasanya bangun jam 5, jam 6 tuh lari pagi, usahakan, atau misalnya jalan pagi gitu ya, setengah jam sampai 1 jam. Lalu kalau misalnya weekend ada waktu, biasanya juga atau malam ada waktu, ditambah lagi dengan kardio. Nah contohnya nih kemarin di Mustika Ratu akhirnya kita juga bikin nih, spa kita kan sempat tutup kan PPKM. Jadi tim spa bekerja sama, Taman Sari Royal Heritage Spa bekerja sama dengan Mustika Ratu Entertainment yang tadi sempat saya bahas. Itu adalah tim yang fokus juga untuk content creation dan talent management gitu ya. Itu buat sebuah campaign namanya Shape and Share. Nah Shape and Share ini itu berbagai macam jenis kardio kita lakukan serentak dalam 4 hari. Dalam 2 hari, dalam 2 hari, Sabtu sama Minggu gitu ya. Sabtu sama Minggu bekerja sama juga dengan Fitness Center Paradigm dan Yayasan Putri Indonesia. Itu nanti yang partisipasi itu boleh donasi, minimum donasi. Jadi kita nggak ngambil fee, ini hanya donasi. Jadi kalau mau donasi bisa donasi kayak cuma 40.000 bisa donasi, nanti hasil donasinya kita pakai untuk beli misalnya produk-produk atau alat kesehatan untuk membantu nakes. Nanti rencananya akan disumbangkan, hasilnya akan disumbangkan ke para nakes
membantu selama pandemi ini gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin yang ikut tuh sampai ratusan online gitu ya, ratusan, lebih dari 300 lah gitu. Banyak sekali pokoknya. Jadi ini akan terus dilakukan secara berskala. Saya sih ikutan seneng gitu. Cuman kemarin ada misal teman-teman, wah harus ini nih Ateti, pokoknya pemanasan dulu gitu. Soalnya aktif banget, ada yang keseleo, ada yang apa gitu kan. Soalnya kan emang di situ kan juga trainernya anak-anak muda gitu ya, generasi muda. Tapi it's so fun. Jadi kalau memang and I really enjoy it gitu. Di balik itu emang ada tim kreatifnya yang memang juga sudah ahli untuk biasa membuat production gitu ya, yang mengkepalainya. Jadi dibuat fun, bukan hanya kayak olahraga, tapi rasanya kayak ada lucu-lucunya gitu, ada chit-chat and funnya. Jadi keringetan, sehat, tapi juga donasi gitu, bantu orang. Pantang makanan ya. Pantang makanan yang mengikuti ini aja sih. Wah, kebuka dong nih rahasia gak? Pantang makanan apa ya? Saya sih suka banget makanan-makanan Indonesia sih. Jadi tapi memang tentu kalau makanan-makanan ini, saya jujur, saya suka jajan juga. Tapi di kantong selalu ada local tea. Jadi kalau misalnya makan makanan Padang, aduh guilty feeling gitu ya, apalagi sekarang juga umurnya udah bukan belasan gitu ya, udah bukan belasan, jadi kan kayak mungkin berbeda lah metabolisme kita gitu kan. Jadi habis makan atau sebelum makan sih minum dulu nih local tea gitu. Jadi makanan-makanan yang memang ada makanan yang sebenarnya kita consider as makanan spesial gitu, itu juga ada perasaan rasa aman gitu, nggak pusing gitu. Kadang kalau misalnya makan makanan yang kolesterolnya tinggi gitu kan, misalnya kadang kan ada beberapa orang yang juga ada efeknya, aduh jadi pusing setelahnya gitu. Nah ini kita minum antisipasi dulu gitu, dikombinasiin sama jamu. Kalau kesibukan kantor sama keluarga, kita pastiin kalau misalnya weekend itu pasti harus ada waktu dengan keluarga besar dan juga dengan anak. Nah seringkali juga kalau di keluarga besar itu kita adain kumpul-kumpul ya, makan, walaupun sekarang kan mungkin memang lebih terbatas jumlahnya gitu lagi pandemi. Tapi kita berusaha ikutin prokes. Ya alhamdulillah juga swab udah turun ya Pak harganya gitu, jadi lebih bisa sering lah berkumpul dengan keluarga besar. Nah khususnya juga untuk anak, dulu sebelum balik ke Indonesia gitu, dulu pas di Australia itu juga saya juga full time kerja, suami juga full time, jadi mengatur waktu dengan anak itu juga menjadi salah satu hal yang penting buat kita. Nah ini kita terusin juga selama sekarang nih, tengah-tengah kesibukan. Yang saya pelajari dari orang-orang yang sudah sukses gitu, kalau saya sendiri juga masih banyak harus belajar gitu ya, adalah tidak pernah mau berhenti belajar gitu. Kalau yang saya lihat juga contohnya nih dari founder kita gitu ya, Ibu Muriati itu, beliau selalu mengingatkan gitu untuk kita nggak berhenti belajar. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, misalnya sebuah tren baru dari luar, pelajari apa itu. Lalu ada misalnya termasuk mempelajari misalnya konsumen sekarang sukanya apa, kita nggak boleh berhenti atau cepat puas dengan yang ada sekarang. Misalnya mungkin kita misalnya di kualitas sudah bagus gitu, tapi apakah packagingnya sudah sesuai? Nah itu ya. Lalu yang kedua adalah kalau untuk generasi sekarang adalah love yourself. Everybody is born with different talents, right? Jadi berbagai macam jenis talent. Kita harus mencintai diri kita sendiri untuk membuild satu percaya diri. Karena di saat kita mencintai diri sendiri dan percaya diri itu tumbuh, kita akan lebih kuat untuk menggapai semua goals kita gitu. Karena untuk mencapai sebuah goal itu kan tentu pasti ada turun naiknya. Nah yang akan membantu kita itu adalah saat kita down adalah ya tadi itu, bisa mencintai diri sendiri, bisa meng-accept diri kita, dan pantang menyerah gitu. Jadi ibaratnya mau berapa ribu kali kita mencoba, yang penting ada yang sukses gitu. Dan definisi sukses itu kan berbeda-beda gitu.
gitu. Itu sih, tapi nomor satu tadi sih untuk selalu belajar, karena pasti selalu ada langit di atas langit dan kita harus belajar dari orang-orang sukses itu gitu loh, untuk belajar, untuk berkembang. Bahkan nggak menutup kemungkinan belajar tuh bisa dari atas dan juga dari bawah gitu. Jadi dari bawah itu bisa dari anak-anak yang muda. Saya sendiri pun harus mengakui bahwa saya juga banyak belajar dari misalnya kawan-kawan atau rekan-rekan yang memang kadang punya ide yang nyentrik dan unik gitu ya. Tetapi that works gitu, and we have to appreciate that. Itu sih pelajaran yang saya dapat